Matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang berputar mengelilinginya. Kandungan terbesar matahari adalah hidrogen yang kemudian diikuti dengan helium. Selain dua elemen tersebut, ada juga kandungan oksigen, karbon, neon, nitrogen, magnesium, besi, dan silikon di dalamnya. Inti dari matahari adalah bagian terdalam matahari di mana reaksi fusi terjadi. Reaksi ini merupakan sumber energi matahari yang suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Tapi, suhu zona radiasi jauh lebih dingin dibandingkan bagian inti. Ini sekitar 7 juta derajat Celcius. Pada 4 miliar tahun lalu, bumi kita adalah sebuah planet mati yang tak layak huni. Itu dikarenakan bumi dipenuhi dengan magma panas yang diakibatkan oleh tabrakan asteroid sebesar planet Mars. Tetapi, bumi kemudian berevolusi menjadi planet layak huni sekitar 2 miliar tahun kemudian. Yang diakibatkan magma menguap ke atas atmosfer, lalu membentuk awan air dan setelah itu bumi dipenuhi air yang disebabkan oleh hujan, selama ratusan juta tahun lamanya sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan menelusuri planet-planet tetangga bumi, yang mungkin ada kehidupan atau layak huni. Planet terdekat pertama kita adalah Venus. Venus merupakan tetangga bumi, sama seperti Mars. Tetapi, mengapa banyak para ahli lebih sering mengatakan untuk memindahkan orang bumi ke Mars, daripada ke Venus? Hampir seluruhnya Venus dikelilingi oleh karbon dioksida yang sangat tebal. Selain itu, 4% dari atmosfer planet tersebut adalah nitrogen. Di atas planet Venus, terdapat awan yang terbuat dari asam sulfat. Dengan kondisi awan asam sulfat yang sangat reflektif dan atmosfer lainnya yang tebal, mengakibatkan kurang dari 3% cahaya matahari yang bisa mencapai Venus. Sehingga, sulit untuk membedakan antara siang dan malam. Meski kurang mendapatkan cahaya, ternyata suhu di Venus sangat tinggi sehingga bisa melelehkan timah. Suhu di Venus mencapai 880 derajat Fahrenheit atau 471 derajat Celcius. Venus juga memiliki rotasi yang aneh di tata surya. Hal aneh pertama adalah bahwa Venus berputar ke belakang, yang artinya matahari akan terbit di barat dan tenggelam di timur. Keanehan selanjutnya adalah Venus berotasi sangat lambat, dengan rotasi Venus selama 2 hari, memakan waktu 1 tahun di bumi. Selain itu, tekanan udara di permukaan Venus sangatlah ekstrim, yaitu sekitar 90 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di bumi. Artinya, tekanan udara di sana hampir sama dengan tekanan air di kedalaman 1 km bawah laut bumi. Dan saya nyatakan Venus tidak layak huni. Planet selanjutnya adalah Mars. Planet Mars merupakan planet kedua terdekat dari bumi serta keempat dari matahari. Jika dilihat dari kejauhan, planet ini tampak berwarna merah. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaannya ada kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Diameter planet ini adalah 6.780 km, yakni sekitar setengah diameter bumi. Jarak rata-rata dari matahari ke Mars adalah 228 juta kilometer. Mars membutuhkan 687 hari dalam satu kali orbit mengelilingi matahari. Planet ini membutuhkan waktu 24,6 jam untuk berotasi, tidak jauh berbeda dengan bumi yang membutuhkan waktu 24 jam. Sumbu rotasi Mars juga miring 25 derajat terhadap orbitnya. Akibatnya, Mars memiliki banyak musim yang berlangsung lebih lama dibanding bumi. Mars dikenal sebagai planet berbatu yang sangat mirip dengan bumi. Mars dicirikan oleh permukaan yang kering, berdebu, dan berbatu.
Mars memiliki gunung bernama Olympus Mons, tingginya sekitar 16 mil atau lebih dari 25 km. Gunung ini dinobatkan sebagai gunung vulkanik tertinggi di tata surya. Suhu di Mars mencapai minus 80 derajat Fahrenheit atau minus 60 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu di Mars lebih dingin daripada di bumi. Kandungan karbon dioksida di Mars mencapai 96%. Kandungan oksigen di Mars hanya 1/10% saja. Artinya, hampir tidak ada oksigen. Manusia saat ini tidak bisa hidup di planet tersebut. Itu karena kurangnya oksigen dan keberadaan karbon dioksida yang terlalu banyak. Akan tetapi, baru-baru ini para ilmuwan NASA berhasil memberi oksigen buatan di Mars. Pertanyaannya, mengapa para ilmuwan selalu tertarik dengan planet Mars? Karena kondisi planet Mars berada di zona layak huni. Planet ketiga yang dekat dengan Bumi adalah Merkurius. Planet Merkurius adalah planet paling kecil di tata surya. Ukuran Merkurius hanya sedikit lebih besar dari bulan. Planet Merkurius terletak paling dekat dengan matahari. Uniknya, Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Tetapi Venuslah planet terpanas di tata surya. Merkurius adalah planet berbatu, sama seperti Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius tidak memiliki atmosfer dan tidak pula memiliki bulan dan cincin. Setahun di Merkurius setara 88 hari di Bumi. Merkurius mengelilingi matahari dengan kecepatan 180.000 km per jam. Suhu di permukaan Merkurius bisa mencapai 450 derajat Celcius. Namun, pada malam hari di Merkurius, suhunya bisa turun hingga minus 170 derajat Celcius. Perbedaan suhu minimal dan maksimal ini adalah yang terbesar di tata surya, yaitu sekitar 600 derajat Celcius. Rentang suhu yang jauh ini disebabkan karena Merkurius tidak memiliki atmosfer sehingga tidak ada yang menahan suhu panas agar tetap di permukaan. Hingga hari ini, planet Merkurius terus mengecil. Planet Merkurius terdiri dari selapis lempeng yang berada di atas inti planet. Inti planet Merkurius terdiri dari besi. Jika besi ini suhunya menurun dan memadat, maka akan menyebabkan planet semakin mengecil. Manusia tidak akan bisa tinggal di planet Merkurius karena tidak memiliki atmosfer. Planet selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan besarnya adalah 11 kali planet kita Bumi. Jupiter juga merupakan planet kelima dari Matahari dan keempat terdekat dengan Bumi. Planet ini juga dijuluki sebagai raksasa gas karena planet ini hanya berupa gas saja yang terikat secara gravitasi. Jadi bila ada manusia yang nekat menapakkan kaki di Jupiter, maka ia tidak akan menemui permukaan tanah seperti layaknya di Bumi. Jupiter juga memiliki medan magnet yang sangat kuat dan memiliki banyak satelit alami atau bulan. Planet Jupiter tercatat memiliki 79 bulan yang mengorbit di sekitar planet tersebut. Jupiter memiliki hari paling pendek di antara semua planet di dalam tata surya. Sekali berotasi, Jupiter hanya membutuhkan waktu 9 jam 55 menit saja. Jupiter memiliki kecepatan rotasi sebesar 12,6 km per detik. Kecepatan ini membuat Jupiter memiliki medan magnet yang sangat kuat, serta memancarkan radiasi yang berbahaya di sekitar planetnya. Jupiter berevolusi mengelilingi matahari dalam waktu yang sangat lama. Sekali mengelilingi matahari, Jupiter membutuhkan waktu 11,8 tahun waktu di Bumi. Awan yang mengelilingi Jupiter memiliki ketebalan hanya 50 km dan tersusun dari kristal amonia.
Badai besar di planet ini telah berlangsung setidaknya selama 350 tahun. Besarnya fenomena ini tercatat memiliki diameter 24.000 km dengan ketinggian 14.000 km. Besar badai ini setara dengan 3 kali besarnya planet Bumi. Tentu saja, Jupiter sangat tidak layak huni bagi manusia. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus merupakan planet ke-6 dari Matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Saturnus juga planet kelima terdekat dengan Bumi. Saturnus juga merupakan planet paling indah di tata surya karena mempunyai cincin yang mencolok. Sebenarnya, tidak hanya Saturnus yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin, namun tidak terlalu kelihatan dan tidak seistimewa cincin Saturnus. Sama seperti Jupiter, Saturnus merupakan raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Planet ini memiliki volume yang lebih besar dari Bumi dengan massa 95 kali massa Bumi. Atmosfer Saturnus tampak memiliki pita kuning dan emas, yang merupakan hasil dari angin super cepat di atmosfer bagian atas yang kecepatannya mencapai 1.800 km per jam. Cincin Saturnus membentang 7.000 kali lebih besar dari diameter Saturnus. Ketebalan cincin utamanya hanya 9 meter yang terbuat dari partikel es dan bebatuan. Karena planet ini karakteristiknya mirip dengan Jupiter yaitu raksasa gas, maka planet ini juga tidak layak huni bagi manusia. Selanjutnya adalah planet Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dari Matahari dan ke-6 terdekat dengan Bumi. Planet Uranus adalah planet terbesar ketiga di dalam susunan tata surya. Uranus memiliki ukuran 4 kali lebih besar dari Bumi serta memiliki jarak sekitar 2,9 miliar kilometer dari Matahari. Jarak ini membuat cahaya matahari baru sampai ke Uranus setelah 2 jam 40 menit. Satu hari di Uranus setara dengan 17 jam di Bumi. Sedangkan 1 tahun di Uranus atau 1 kali berevolusi setara dengan 84 tahun Bumi. Uranus adalah planet raksasa es. Inti planet ini adalah batuan yang cukup kecil. Sedangkan sisa massa planetnya terdiri dari cairan padat, yaitu air, metana, dan amonia. Kandungan metana yang tinggi pada permukaannya membuat planet ini tampak berwarna biru. Uranus memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen dan helium dengan sedikit campuran metana. Permukaan Uranus sangat dingin dan berangin serta mempunyai suhu minus 226 derajat Celcius. Kondisi ini membuat Uranus tidak mungkin menjadi tempat tinggal bagi manusia dan dinyatakan tidak layak huni. Selanjutnya adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari Matahari serta terjauh dari Bumi. Neptunus adalah planet yang memiliki angin badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Dan planet ini mirip dengan Uranus yaitu raksasa es. Ukuran Neptunus diperkirakan sekitar 4 kali lebih lebar dari Bumi. Perumpamannya adalah jika Bumi seukuran apel besar, maka Neptunus seukuran bola basket. Suhu di permukaan Neptunus kira-kira minus 120 derajat Celcius.
Waktu yang dibutuhkan Neptunus untuk sekali berotasi adalah sekitar 16 jam dan dibutuhkan sekitar 165 tahun untuk dapat mengorbit matahari. Planet Neptunus juga disebut sebagai es raksasa karena sebagian besar masanya adalah cairan yang padat dari bahan es, metana, dan amonia di atas inti yang berbatu kecil. Lapisan atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen molekuler, helium atom, dan metana. Karena planet ini mirip dengan Uranus, maka sudah tentu tidak layak huni bagi manusia. Sulit dipercaya tetapi kenyataannya memang demikian, hanya planet Bumilah yang benar-benar layak huni di tata surya kita. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.